Keesokan harinya, Riana terbangun dari tidur panjangnya. Sudah lama sekali ia tidak tidur senyaman ini. Dulu, alarmnya selalu berbunyi pukul 4 pagi, membuat tubuhnya terbiasa bangun pagi untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk Septian. Kini, ia membuka matanya tanpa merasa terburu-buru. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai, menghangatkan wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Riana merasa bebas. Ia bangun perlahan, duduk di tepi tempat tidur, sambil memandang ruangan yang terasa berbeda, lebih luas tanpa beban. Di dadanya, jari-jarinya meraih kalender di atas meja, melihat lingkaran merah yang dibuatnya tadi malam, lalu menambahkan lingkaran lain sambil berbisik pelan. Semoga semua ini cepat berlalu. Riana berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai, ia keluar dari kamar. Suasana rumah begitu sunyi, sehingga membuatnya tersenyum getir. Seolah-olah ia bisa menebak bahwa Septian dan Liliana masih di rumah sakit. Bagus, ini lebih baik, gumamnya. Lalu berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian, roti panggang dan segelas susu sudah siap di atas meja. Ia ingin segera makan karena perutnya sudah keroncongan. Namun, tepat saat ia menggigit roti panggangnya, pintu terbuka. Septian muncul bersama Liliana yang menggendong Lira. Riana mendengus malas, hanya memutar matanya dengan malas, lalu melanjutkan makan roti panggangnya. Sayangnya, Septian yang kesal langsung merebut roti panggang dari tangannya. Riana, bukankah kau memasak nasi goreng dan kau hanya membuat sarapan untuk dirimu sendiri? Suaranya meninggi, seolah menuntut Riana untuk melakukan kebiasaannya setiap pagi membuat nasi goreng favoritnya seperti yang kau lihat, jawab Riana dengan santai. Ia tetap tenang dan tidak terganggu oleh suara Septian. Riana, aku tidak mengerti mengapa kau berubah seperti ini. Ada batas untuk amarah. Riana menghela napas, lalu menatap suaminya dengan wajah kesal. Aku tidak berubah, dan aku juga tidak marah. Mungkin itu hanya halusinasimu. Liliana tersenyum tipis sambil menggendong Lira. Ia tidak percaya mengapa adiknya berubah begitu drastis. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah kesempatan emas baginya, tanpa harus bekerja keras. Septian sendiri akan membenci Riana. Riana, ayolah, jangan terus melawan, kata Liliana berpura-pura menengahi. Aku tidak melawan, Kak. Tenanglah, aku hanya membuat makanan untuk diriku sendiri. Bagaimana aku tahu kau akan pulang pagi-pagi sekali dan mencari sarapan? Lagi pula, aku bukan pembantu yang harus mengurus hal-hal sepele seperti ini kan? Jawab Riana dingin. Ya Tuhan, Riana, ada apa denganmu? Semakin lama, semakin tidak masuk akal perilakumu, bentak Septian. Riana menegakkan tubuh, menatap suaminya tepat di mata. Aku tidak masuk akal. Jadi menurutmu, apa yang masuk akal? Bangun jam 4 pagi, menyiapkan pakaian dan sarapanmu, membersihkan semua kekacauan di rumah ini, dan merawat ibumu yang sakit. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menambahkan dengan suara gemetar menahan emosinya. Atau menunggumu pulang setiap malam dari entah mana, tanpa sepatah kata pun. Liliana pura-pura menghela napas, lalu dengan lembut menepuk bahu Septian. Tian, jangan terus memarahinya, kasihan Riana. Mungkin dia stres karena merasa tidak mampu mengurus rumah dan ibu. Jika dia benar-benar tidak bisa mengatasinya, masih ada aku yang bisa membantu. Riana berbalik cepat, menatap tajam adiknya. Apa maksudmu, Kak? Apa kau pikir aku tidak mampu? Atau kau senang melihatku dianggap gagal sebagai istri? Liliana tersenyum tipis, tetapi matanya berbinar penuh kemenangan. Baiklah, jika kamu benar-benar tidak sanggup, katakan saja. Riana, Tian membutuhkan istri yang bisa menemaninya, bukan istri yang selalu marah. Kata-kata itu menusuk hati Riana dalam-dalam. Jari-jarinya gemetar, menahan emosinya.
Tetapi Liliana terus menambahkan, suaranya terdengar manis di luar, tetapi penuh racun. Lagi pula, aku selalu ada untuk Tian. Kau tahu itu juga kan? Kalau kau suka dokter itu, siapa namanya lagi? Alif, jangan seperti ini. Riana, kau terlihat seperti wanita tidak senonoh. Kau tahu, tamparan tangan Riana melayang keras ke pipi Liliana. Suara tamparan itu menggema di ruangan, membuat Liliana terhuyung mundur karena masih menggendong Lira. Tubuhnya bergoyang dan hampir jatuh ke lantai bersama anaknya. Liliana! Septian berteriak panik, bergegas meraih mereka. Wajahnya memerah, matanya berkilat marah saat ia menoleh ke Riana. Riana, apa kau gila? Berani-beraninya kau menyakiti adikmu sendiri. Aku hanya... Sebelum Riana sempat membela diri, ia didorong keras oleh Septian. Dorongan itu begitu kuat, sehingga ia kehilangan keseimbangan dan terlempar ke dinding. Berak, kepalanya terbentur keras. Cairan merah segar langsung mengalir di dahinya, membuat pandangannya berputar. Suasana menjadi hening. Hanya tangisan Lira yang terdengar menggelegar di pelukan Liliana. Riana duduk lemah di lantai. Tangannya secara refleks menyentuh bagian belakang kepalanya yang berdenyut kesakitan. Namun, yang lebih menyakitkan daripada luka itu adalah hatinya. Suami yang telah ia rawat selama 5 tahun, penuh pengorbanan, malah memilih untuk melindungi adiknya, bukan dirinya sendiri. Riana menatap Septian dengan tatapan kosong. Air matanya mengalir tak terkendali. Jadi, hanya ini nilaiku di matamu? Setelah semua yang telah kulakukan, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Septian tidak menjawab, wajahnya tegang, masih sibuk memastikan Liliana dan Lira baik-baik saja. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arah istrinya yang kini berlumuran darah. Liliana, yang masih memegang pipinya yang merah karena tamparan itu, sebenarnya tersenyum tipis. Ada kepuasan tersembunyi di balik wajahnya yang panik. Terutama, sekarang, Septian dengan panik menggendong Lira dan membantunya menjauh dari tempat itu. Kita akan ke rumah sakit, kata Septian terburu-buru. Seolah hanya Liliana dan Lira yang penting baginya. Hiana tercium. Tawa pahit keluar dari bibirnya, bercampur dengan rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, kepalanya yang berdenyut dan berdarah, atau hatinya yang hancur melihat suaminya begitu kejam. Langkah mereka menjauh, meninggalkannya sendirian di ruangan yang dingin dan sunyi. Lututnya lemas, tubuhnya perlahan ambruk di lantai yang dingin. Air matanya menetes, mengaburkan pandangannya yang semakin berat. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kehidupan macam apa ini, Riana? Bahkan di saat-saat seperti ini, kau masih sendirian. Suara Riana melemah. Tubuhnya terkulai lemas di lantai. Pandangannya semakin kabur. Napasnya terengah-engah. Cairan merah di dahinya menetes semakin deras, membasahi lantai yang dingin. Kesepian yang mencekik membuat dadanya terasa semakin berat. Perlahan, kelopak matanya tertutup, seolah menyerah pada rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun sebelum kesadarannya benar-benar hilang, ia samar-samar mendengar suara pintu diketuk dari luar. Ketukan itu keras, berulang, diikuti oleh seseorang yang memanggil namanya. Riana, Riana, buka pintunya. Tubuhnya terlalu lemah untuk bereaksi, namun suara itu menjadi lebih jelas, memaksa jantungnya berdetak pelan. Mengenali siapa pemilik suara itu. Dalam kabut kesadarannya, bibirnya bergerak sedikit untuk membisikkan satu nama, Alif. Alif, gelap, bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.